Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa kalian sehat? Mari semangat untuk belajar di hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar di tema baru, yaitu tema 2 tentang kegemaranku. Nah, kali ini kita akan belajar di sub tema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita lihat untuk materi pembelajarannya, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di sub tema 1 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sub tema 1 ini tentang gemar berolahraga, antara lain untuk matematika ada di 3.4 dan 4.4. Untuk SPDP ada di 3.2 dan 4.2. Untuk PJOK ada di 3.2 dan 4.2. Untuk bahasa Indonesia ada di 3.5 dan 4.5. Untuk PPKN ada di 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2. Sekarang kita lihat untuk materi sub tema 1. Materi sub tema 1 kita buka di halaman 1. Nah, kalian buka kalian di halaman 1. Di sini ada sub tema 1 tentang gemar berolahraga. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, kalian lihat di sini Udin dan teman-temannya sedang berolahraga. Kita lanjutkan di halaman 2. Nah, di sini ada pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pembelajaran 1, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 ini antara lain untuk bahasa Indonesia ada di 3.5 dan 4.5. Untuk SPDP ada di 3.2 dan 4.2. Untuk PPKN ada di 3.2 dan 4.2. Sekarang kita lihat untuk materi pembelajaran 1. Kalian lihat buku kalian di halaman 2, itu ada pembelajaran 1. Ayo mengamati, dengarkan cerita gurumu. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, kalian pernahkah bersama teman kalian bersepeda bersama? Nah, jika kalian bersepeda bersama, kalian harus berhati-hati di jalan. Kalian harus mengambil jalur kiri dan tidak boleh mengambil jalur kanan ketika kalian bersepeda. Kita lanjutkan di halaman 3. Nah, di sini ada ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Ini lihat, jalan kaki, lompat tali, ular naga. Nah, ini merupakan suatu permainan olahraga yang bisa kalian lakukan di rumah. Terus di sini juga masih ada tapak gunung, balap karung, lomba lari. Nah, apakah kamu suka bermain? Permainan apa yang kamu sukai? Tahukah kamu permainan lain yang menyehatkan? Nah, pernahkah kalian bermain seperti itu? Bermain tapak gunung, balap karung, lomba lari. Nah, manakah yang paling kalian sukai? Terus selain itu, kamu tahu nggak permainan apa lainnya yang menyehatkan? Nah, biasanya kalau kalian Agustus merayakan HUT RI dulu sebelum pandemi, biasanya di lingkungan sekolah kalian atau di lingkungan rumah kalian mengadakan lomba-lomba. Contohnya lomba balap karung ataupun mungkin tarik tambang, atau ada juga yang lomba lari
semua merupakan permainan yang menyehatkan. Kita lanjutkan di halaman 5. Di sini ada ayo membaca. Tirukan kata-kata yang dibacakan gurumu. Ular naga, jalan kaki, sepak bola, lompat tali, lomba lari. Nah, itu merupakan kata-kata. Ular naga. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan di halaman 6. Di sini ada ayo mencoba. Perhatikan gambar Lani dan teman-teman di bawah ini. Beri tanda centang gambar kegiatan yang menyehatkan. Beri tanda silang gambar kegiatan yang tidak menyehatkan. Nah, di sini nanti tidak perlu digambar, tetapi cukup diberi gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, dan di sini gambar E. Manakah yang menurut kalian kegiatan yang menyehatkan, maka dicentang. Kalau bukan kegiatan yang menyehatkan atau kegiatan yang tidak menyehatkan, berarti nanti kalian silang. Nah, kita lanjutkan di halaman 7. Bacalah kata-kata di dalam kotak. Ajak temanmu untuk memeragakannya. Lakukan secara bergantian. Lari, jalan, duduk, lempar, lompat. Nah, ini seharusnya kalian bisa mencoba. Mungkin kalian meminta tolong kakak atau orang tua kalian. Jadi ketika orang tua kalian sedang lari, maka kalian lari. Ketika dibilang jalan, maka kalian jalan. Ketika duduk, berarti kalian harus duduk. Ketika lempar, kalian berarti harus melempar. Dan ketika bilang lompat, kalian harus melompat. Kita lanjutkan di halaman 8. Di sini ada ayo mengamati. Simaklah cerita gurumu. Sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, dari sini kalian harus mencontoh Siti ketika kalian keluar rumah memakai sepatu ataupun memakai sandal. Setelah kalian masuk lagi ke rumah, sandal sepatu harus ditaruh kembali ke tempat semula, yaitu di rak sepatu. Nah, di bawah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab berdasarkan cerita Siti ini. Nah, di sini siapa yang bermain lompat tali? Nah, berdasarkan cerita di atas, yang main lompat tali siapa? Kemudian di situ ada pertanyaan, apa yang dilakukan Siti selesai bermain? Nah, setelah selesai bermain, Siti melakukan apa? Kemudian, apakah kamu suka bermain di luar rumah? Apakah kalian suka bermain di luar rumah? Pasti semuanya suka bermain di luar rumah. Apa yang kamu lakukan selesai bermain? Setelah kalian bermain di luar rumah, apa yang kalian lakukan? Kalian harus mencuci tangan dan kaki. Apalagi kalau kalian mainnya tadi pada pasir-pasir. Nah, kalian harus berganti baju, kemudian mandi. Setelah itu, baru kalian boleh makan ataupun tidur agar rumah kalian tetap bersih seperti itu. Kita lanjutkan di halaman 9. Di sini ada ayo berlatih. Lihatlah gambar-gambar di bawah ini. Beri tanda senyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan dan tanda seperti ini cemberut pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan. Nah, di sini nanti tidak perlu digambar, tetapi ditulis di
ini kata-katanya ini berbaris rapi sebelum berolahraga. Nah, itu bagaimana? Apakah kalian setuju? Kalau kalian setuju berarti diberi tanda senyum. Kalau kalian tidak setuju bahwa itu tidak mematuhi aturan, maka kalian beri tanda cemberut. Nah, di sini berlaku kasar pada teman, itu merupakan mematuhi peraturan atau tidak mematuhi peraturan. Nah, itu nanti kalian kerjakan sampai bawah. Nah, tidak perlu digambar, tetapi cukup ditulis kata-katanya ini saja, kemudian di kotak. Jadi kata-kata ini nanti ditaruh di dalam kotak, kemudian di sampingnya diberi tanda senyum atau tanda cemberut, seperti itu. Kita lanjutkan di halaman 10. Di halaman 10 ada gambar apa yang kamu temukan? Nah, pada gambar-gambar di halaman 9, gambar apa yang kamu temukan? Kemudian bagaimana pendapatmu mengenai gambar-gambar tersebut? Pendapat kalian seperti apa? Mungkin kalian tadi, pendapatnya mematuhi peraturan, terus ada lagi pendapatnya yang tidak mematuhi peraturan. Jadi nanti caranya pengerjaannya seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi. Kita lanjutkan untuk ayo mengamati. Simak cerita gurumu. Udin, Edo, dan Beni berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Prit, prit, prit. Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Kalian lihat di sini. Di sini Siti meniup peluit. Kemudian di sini ada Beni, Udin, dan Edo. Mereka yang bersiap-siap untuk berlari cepat. Nah, tahukah kamu bunyi peluit? Kalian tahu bunyi peluit? Bunyi peluit adalah prit, prit, prit. Merupakan bunyi peluit. Tirukanlah bunyi peluit bersama dengan temanmu. Coba kalian tirukan bersama-sama. Prit, prit, prit. Nah, itu merupakan bunyi peluit. Kita lanjutkan di halaman 11. Di situ tirukan bunyi benda dalam gambar di bawah ini. Apa saja yang termasuk bunyi-bunyian alam? Apa saja yang termasuk bunyi-bunyian buatan? Buatlah tanda centang untuk bunyi-bunyian alam dan buatlah tanda silang untuk bunyi-bunyian buatan. Nah, di sini kalian harus tahu bunyi-bunyian itu ada dua, yaitu bunyi-bunyian alam dan bunyi-bunyian buatan. Bunyi-bunyian alam contohnya itu adalah angin yang berhembus, yang kemudian ada gemerisik suara daun. Nah, seperti contohnya bunyi angin bertiup, bus bus bus. Nah, ini termasuk bunyi-bunyian alam. Berarti ini nanti diberi tanda centang. Kemudian di bawahnya ada bunyi beduk. Beduk itu dibunyikan oleh manusia yang bunyinya duk duk duk. Maka itu merupakan bunyi-bunyian buatan. Kemudian di bawahnya ada bunyi ombak. Nah, bunyi ombak itu adalah biur biur biur. Jadi ombak itu merupakan bunyi-bunyian alam. Kita lanjutkan di halaman 12. Bunyi gitar dipetik. Bunyi gitar dipetik itu adalah jreng jreng jreng. Maka bunyi gitar dipetik itu merupakan bunyi-bunyian buatan. Nah, di sini ada bunyi bel sepeda. Bunyinya kring kring kring. Itu merupakan bunyi-bunyian buatan. Di bawahnya bunyi peluit ditiup yang berbunyi prit prit prit. Nah, itu merupakan bunyi-bunyian buatan. Terus di sini ada bunyi tepuk tangan, prok prok prok. Nah, bunyi tepuk tangan merupakan bunyi-bunyian buatan. Kemudian di bawahnya ada bunyi pintu diketuk, tok tok tok. Bunyi pintu diketuk merupakan bunyi buatan. Kita lanjutkan untuk halaman 13. Sebelum kita
Di halaman 13, di sini perlu saya jelaskan bahwa untuk halaman 11 dan 12 itu tidak perlu digambar, tetapi cukup ditulis, bunyi kita dipetik sama dengan jreng jreng jreng. Kemudian di situ nanti kalian beri tanda centang untuk bunyi-bunyian alam, dan kalian beri tanda silang untuk bunyi-bunyian buatan. Kita lanjutkan di halaman 13. Di halaman 13 di situ ada ayo bernyanyi. Bernyanyi sambil bergerak amat menyenangkan. Nyanyikanlah lagu berikut ini bersama temanmu. Lakukan gerak sesuai dengan lirik lagu. Nah, di sini ada lagu Tari Tepuk Tangan ciptaan Pak Kasur. Nah, ini nanti kalian coba di rumah untuk menyanyikan lagu ini dengan gerakan. Jadi ketika bertepuk tangan berarti kalian harus bertepuk tangan. Ketika bunyi gerakan kakimu berarti kaki kalian itu harus berbunyi dengan menghentakkan kaki. Kemudian berputar di lingkaran berarti kalian berputar membentuk lingkaran. Setelah itu mari bersama kembali di tempat semula. Kalian kembali di tempat semula. Nah, itu bisa kalian lakukan di rumah dengan hati gembira. Nah, kita akan bernyanyi bersama-sama Tari Tepuk Tangan ciptaan Pak Kasur. 1, 2, 3. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Nah, itu untuk lagu Tari Tepuk Tangan. Kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, itu semua untuk materi kita di pembelajaran 1. Jangan lupa kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker kemanapun kalian pergi, dan juga kalian harus sesering mungkin mencuci tangan dengan memakai sabun dan air yang mengalir. Kalian juga harus tetap menjaga jarak dengan orang lain. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.